Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekanisme evolusi. Teori evolusi menurut Charles Darwin yaitu evolusi berlangsung karena adanya proses seleksi alam, natural selection. Teori evolusi landmark adalah perubahan bentuk lingkungan akan diwariskan ke keturunannya. Teori Weismann menyatakan bahwa perubahan tubuh tidak mengubah gen. Asal-usul kehidupan menurut Darwin dimulai dari sel pertama muncul karena faktor kebetulan, terbentuk secara mandiri, lalu sel ini berkembang dan berevolusi. Dua makhluk hidup berkembang dari nenek moyang yang sama dan variasi timbul setelah melalui serentetan perubahan kecil. 3. Perkembangan embrio mengulangi proses evolusi yang dialami oleh nenek moyang di zaman purba. Adapun gelombang-gelombang pada manusia purba yaitu gelombang pertama Australopithecus, Australopithecus merupakan contoh gelombang hominid asli yang paling tua yang pernah hidup. Gelombang kedua Pithecanthropus lebih maju daripada Australopithecus yang diperkirakan hidup 500.000 tahun yang lalu. Gelombang ketiga Neanderthal dan Cro-Magnon berukuran sedang, berdiri tegak dan memiliki otot-otot yang berkembang baik, namun morfologi mukanya berbeda dengan manusia sekarang. Gelombang keempat Homo sapiens, manusia yang dikenal sekarang ini diperkirakan telah ada sekitar 35.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Fosil terbentuk dari proses penghancuran peninggalan organisme yang pernah hidup. Hal ini sering terjadi ketika tumbuhan atau hewan terkubur dalam kondisi lingkungan yang bebas oksigen. Fosil yang ada jarang terawetkan dalam bentuk yang asli. Dalam beberapa kasus, kandungan mineral berubah secara kimiawi atau sisa-sisanya terlarut semua sehingga digantikan dengan cetakan. Pendapat Harun Yahya, sesungguhnya para evolusionis juga mengakui bahwa mereka masih belum mampu memberikan penjelasan mengenai diferensiasi sel-sel ini dan pembagian tugas-tugas yang sempurna pada sel-sel. Seorang ahli mikrobiologi evolusionis, ahli Demirsoy, mengakui kenyataan ini sebagai berikut, bahwa banyak kelompok-kelompok sel dengan struktur dan fungsi yang berbeda terwujud dari sebuah sel telur yang dibuahi belum dapat dijelaskan dengan memuaskan sejauh ini. Ali Demirsoy, Heritage and Evolution, penerbit Meteksan, Ankara 1984, halaman 158. Jelaslah bahwa semua peristiwa-peristiwa luar biasa ini tidaklah mungkin dihasilkan oleh suatu kebetulan atau dibuat oleh sel itu sendiri. Maka milik siapakah kuasa dan kecerdasan yang mengatur semua peristiwa ini dan diciptakannya untuk tujuan khusus? Ada suatu jawaban untuk pertanyaan ini, yakni Tuhan kita yang dengan kasih dan tak terbatas menciptakan manusia dalam bentuknya yang sempurna kini dan terus-menerus memberkahi dengan karunia yang tak terbatas. Dalam satu ayat pada Al-Quran, Allah menyatakan, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya.
Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Al-Quran diturunkan oleh Allah selanjutnya integrasi dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT sebagai rahmat bagi semesta alam, sebagaimana Rasulullah yang kepadanya diturunkan Al-Quran adalah rahmat bagi semesta alam. Allah SWT berfirman, "Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Al-Quran telah menegaskan bahwa manusia diciptakan secara khusus. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." Quran Surat Shad ayat 7 hingga 72. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani." Quran Surat Fatir ayat 11. Kemudian dalam ayat Al-Quran kita mendapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan menggunakan kata qad yang sebelumnya didahului dengan lam yang memiliki fungsi penegasan lam takkid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya." Quran Surat Kaf ayat 16. Kelemahan teori evolusi adalah evolusi dianggap keliru juga bahkan di dalam pengetahuan, khususnya dalam ilmu biologi. Menurut para evolusi, manusia purba ada sejak 5 juta tahun yang lalu, namun ternyata ada ditemukan manusia purba yang hidup sekitar 280 juta tahun yang lalu oleh Ed Conrad. Manusia tidak terlepas dari kajian evolusi yang kita tahu bahwa manusia dianggap memiliki kesadaran, baik kesadaran hidup, adanya pengalaman yang unik dan tersendiri, serta memiliki imajinasi. Evolusi ternyata tidak dapat menjelaskan sejarah kesadaran manusia, pengalaman unik manusia secara pribadi, dan sejarah imajinasi yang mengetahui tentang keberadaan dan dasar empirik atau pengalaman dari makhluk hidup. Evolusi tidak bisa menjelaskan fenomena-fenomena alam yang jarang terjadi dalam bagian evolusi. Bagi mereka, makhluk hidup tidak lepas dari fase perubahan dan perkembangan, evolusi dan adaptasi, namun mereka tidak mampu menjelaskan berbagai fenomena makhluk hidup yang jarang terjadi seperti penemuan manusia raksasa. Keterkaitan 3 tingkatan keanekaragaman hayati. 1. Keanekaragaman tingkat genetik. Keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. 2. Keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. 3. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Kaitannya adalah setiap makhluk hidup yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala beraneka ragam, ada yang dimulai dari gen, spesies, dan ekosistem. Ada yang dipengaruhi oleh perbedaan susunan gen dan ada pula yang dipengaruhi oleh lingkungannya dan ada pula lingkungannya yang berbeda. Taksonomi, tata nama, tujuan dan manfaat klasifikasi. Kingdom atau regnum merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Organisme di bumi dikelompokkan menjadi beberapa kingdom, antara lain kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Fungi, kingdom Monera, dan kingdom Protista. Divisi
atau filum merupakan takson yang berada di bawah kingdom. Divisi digunakan untuk takson tumbuhan, sedangkan filum digunakan untuk takson hewan. Kingdom Animalia dibagi menjadi beberapa filum seperti Porifera, Coelenterate, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Echinodermata, Arthropoda, dan Chordata. Kingdom Plantae dibagi menjadi 3 filum, yaitu Bryophyta, Pteriodophyta, dan Spermatophyta. Filum atau divisi tersusun dari beberapa kelas. Ini ditandai dengan nama kelas menggunakan akhir yang berbeda, antara lain Edonae, Opsida, dan lain-lain. Ordo. Anggota takson pada setiap kelas dikelompokkan lagi menjadi beberapa ordo. Hal ini didasarkan pada persamaan ciri-ciri yang lebih khusus. Nama ordo pada takson tumbuhan biasanya menggunakan akhir ales titik famili. Anggota takson setiap ordo dikelompokkan lagi menjadi beberapa famili berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu. Nama famili pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran Acaceae. Misalnya famili Solanaceae, Cucurbitaceae, Malvaceae, Rosaceae, Asteraceae, dan Poaceae. Genus. Tingkatan takson berikutnya adalah genus. Ini merupakan tingkatan lainnya di bawah famili, di mana setiap famili dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu yang lebih khusus. Spesies merupakan tingkatan takson paling dasar atau rendah. Anggota takson spesies memiliki paling banyak persamaan ciri. Organisme dikatakan dalam satu spesies yang sama apabila dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Sejarah dan dasar perbedaan berbagai sistem klasifikasi makhluk hidup dari masa ke masa. Klasifikasi 2 kingdom. Ilmuwan dari Yunani yaitu Aristoteles adalah yang pertama memperkenalkan sistem klasifikasi pada organisme, di mana ia membagi organisme menjadi 2 kingdom, yaitu Plantae dan Animalia. Dan kingdom Animalia, kingdom Plantae meliputi semua tumbuhan, dan kingdom Animalia meliputi semua hewan. Kendati demikian, sistem klasifikasi 2 kingdom ternyata masih memiliki banyak kekurangan. Sistem klasifikasi 3 kingdom ditandai dengan adanya kelompok organisme yang tidak termasuk ke dalam kingdom tumbuhan maupun hewan, seperti Euglena dan jamur lendir. Oleh karena itu, organisme tersebut dikelompokkan ke dalam kingdom baru, yaitu kingdom Protista. Klasifikasi 4 kingdom. Klasifikasi 4 kingdom muncul setelah ditemukannya mikroskop elektron. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada organisme yang tidak memiliki membran inti, prokariot, dan ada yang memiliki membran inti, eukariot. Maka organisme prokariot seperti bakteri dimasukkan ke dalam kelompok yang baru, yaitu kingdom Monera. Klasifikasi 5 kingdom. Klasifikasi 5 kingdom dikemukakan oleh Robert H. Whittaker pada tahun 1969, di mana ia mengusulkan bahwa fungi harus dikelompokkan ke dalam kingdom tersendiri karena fungi tidak dapat berfotosintesis melainkan menyerap nutrisi dari organisme lain. Klasifikasi 6 kingdom. Pada tahun 1977, seorang ilmuwan Carl Woese membagi lagi kingdom Monera berdasarkan perbedaan komponen dinding sel dan RNA ribosom menjadi Archaebacteria dan
Eubacteria sehingga didapatkan 6 kingdom yaitu Archaebacteria dan Eubacteria, Protista, fungi, plantae, dan animalia. Dasar klasifikasi pada tumbuhan. Berdasarkan persamaan, kita dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaannya dengan mengamati ciri-cirinya. Kita dapat memasukkan pisang dan jagung dalam kelompok tumbuhan berdasarkan perbedaan. Meskipun pisang dan jagung merupakan satu kelompok yaitu tumbuhan berbiji, kita dapat pula memisahkan keduanya sebagai kelompok yang berbeda berdasarkan perbedaan ciri. Berdasarkan manfaat, pengelompokan merupakan salah satu upaya dalam mengklasifikasi. Hampir setiap orang melakukan klasifikasi terhadap makhluk hidup. Dalam dunia tumbuhan, kita mengelompokkan Kamboja, anggrek, nusa indah, soka, anyelir, dan kembang sepatu ke dalam kelompok tanaman hias berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Klasifikasi didasarkan pada persamaan atau perbedaan ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri digunakan terutama ciri-ciri morfologi dan anatomi. Berdasarkan ciri biokimia, dalam perkembangannya, ciri-ciri yang dapat digunakan dalam klasifikasi tidak hanya ciri-ciri morfologi dan anatomi, tetapi juga ciri-ciri biokimia. Misalnya, jenis-jenis protein, jenis-jenis enzim, dan tidak adanya membran organel, sel, DNA, atau asam nukleat juga digunakan untuk menentukan hubungan kekerabatan makhluk hidup. Dasar klasifikasi pada hewan. Dasar klasifikasi hewan. Masing-masing hewan memiliki ciri yang membedakan dengan hewan lain, tetapi ada beberapa hewan yang memiliki satu atau lebih persamaan. Jadi, dasar untuk mengelompokkan hewan adalah sebagai berikut. Berdasarkan persamaan, dengan mengamati ciri-cirinya, maka kita dapat memasukkan bahwa ayam dan elang adalah golongan hewan yaitu jenis Aves, burung, karena memiliki bulu, sayap, dan paruh. Berdasarkan perbedaan, apabila kita mengamati perbedaan ciri yang dimiliki ayam dan elang berdasarkan jenis makanannya, maka ayam termasuk herbivora, sedangkan elang termasuk golongan karnivora. Berdasarkan ciri morfologi dan anatomi, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari hewan, pertama-tama yang dapat dilakukan adalah mengamati bentuk luar dari hewan tersebut, misalnya bentuk paruh dan jumlah sayap. Berdasarkan ciri biokimia, sejalan dengan masa perkembangannya, untuk menentukan klasifikasi makhluk hidup, selain berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, bisa pula menggunakan ciri-ciri biokimia, misalnya jenis enzim, jenis protein, dan jenis-jenis DNA. Hal tersebut dapat menentukan hubungan kekerabatan antara hewan satu dengan lainnya. Berdasarkan manfaat, tujuan pengelompokan ini adalah untuk memudahkan kita memanfaatkan suatu hewan. Kajian Islam yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Untuk mengenali dan mempelajari makhluk hidup secara keseluruhan tidak mudah, sehingga dibuat klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup menjadi unit atau golongan tertentu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya di antara hamba-hamba Allah yang hanyalah takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Dari ayat di atas memberikan petunjuk agar kita mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. Sebagai manusia yang berakal, hendaknya manusia memperhatikan dan mempelajari keesaan Allah akan semua yang telah diciptakannya. Allah menciptakan makhluk bergerak yang bernyawa dan binatang ternak yang beragam warna dan jenisnya, yang sangat bermanfaat bagi manusia. Ciptaan tersebut perlu dikelompokkan berdasarkan ciri yang dimiliki makhluk hidup tersebut agar mempermudahkan manusia untuk mempelajari dan mengenalnya. Ayat-ayat ini juga menunjukkan kepada manusia agar senantiasa tunduk kepada Allah dan mengambil pelajaran. Ancaman dan solusi terhadap keanekaragaman hayati.
Ancaman-ancaman terbesar bagi keanekaragaman hayati global adalah penurunan kualitas dan kerusakan habitat, penangkapan dan perburuan satwa liar, serta perubahan iklim. Dari ribuan spesies yang dikaji dalam laporan ini, populasi spesies di wilayah tropis sudah turun 56%, sementara populasi spesies di kawasan beriklim sedang dikenal dengan daerah temperat turun 36 derajat. CEO WWF Indonesia Dr. Efransjah menyatakan degradasi, fragmentasi, dan hilangnya habitat adalah ancaman yang terus-menerus terjadi bagi satwa-satwa terancam punah di Indonesia, termasuk harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak Jawa, badak Sumatera, orang-utan Sumatera, dan orang-utan Kalimantan. Kita harus menahan dan mencegah laju degradasi dan hilangnya habitat sebagai satu-satunya cara mempertahankan keberadaan spesies-spesies tersebut demi sebuah masa depan yang berkelanjutan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan manusia untuk melestarikan keanekaragaman hayati, yaitu dengan reboisasi, tebang pilih, pengendalian hama, dan pelestarian alam. Reboisasi adalah pemulihan lahan yang rusak dengan cara menanam kembali tanaman atau pohon-pohon terdapat di wilayah tersebut. Tebang pilih adalah proses seleksi untuk menentukan pohon-pohon mana yang layak ditebang sehingga jumlah pohon di wilayah tersebut tidak berkurang secara signifikan. Pengendalian hama secara biologi dapat dilakukan dengan melepaskan atau mengembangbiakkan predator alami ke habitat tersebut. Sementara itu, pelestarian alam adalah tindakan untuk menjaga spesies tertentu dari kepunahan. Pelestarian alam dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ. Pelestarian alam ex situ dilakukan di habitat asli spesies tersebut, sementara pelestarian alam ex situ dilakukan di luar habitat aslinya. Struktur dan fungsi tumbuhan. 1. Memperjelas perbedaan jaringan meristem dan jaringan dewasa pada tumbuhan. Berdasarkan fungsi, jaringan meristem mampu senantiasa membelah diri serta memiliki tanggung jawab penuh dalam urusan pertumbuhan suatu tumbuhan, sedangkan jaringan dewasa tidak dapat membelah diri dan hanya berfungsi sebagai jaringan konduktif, supuratif, dan pelindung saja. Perbedaan sel pada jaringan meristematik terdiri atas berbagai sel yang tidak bisa berdiferensiasi. Sementara itu, jaringan dewasa terdiri dari berbagai sel yang telah berdiferensiasi maupun yang tidak bisa berdiferensiasi. Pembelahan sel. Perbedaan jaringan meristem dan jaringan dewasa juga Anda lihat berdasarkan pembelahan sel. Jaringan meristematik akan senantiasa melakukan pembelahan secara cepat, sedangkan jaringan permanen sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan pembelahan sel. Kompleksitas. Perbedaan jaringan permanen dan meristematik juga begitu kentara dari sisi kompleksitas. Jaringan meristematik cenderung lebih sederhana karena terdiri atas satu sel saja, lain dengan jaringan permanen yang suka bervariasi karena merupakan perpaduan atau kombinasi dari jaringan kompleks maupun jaringan sederhana. Dan lain-lain. Fungsi nutrisi dan akibat kekurangannya pada tumbuhan. Nutrisi bagi tanaman berperan penting untuk tumbuh, berkembang, dan berproduksi seperti gambar. Tanaman apel membutuhkan kombinasi yang tepat dari berbagai nutrisi agar saat panen menghasilkan buah yang bisa menjadi sumber energi dan banyak manfaat untuk manusia. Sebagaimana manusia, apabila tanaman kekurangan makronutrien, maka makhluk ciptaan Allah tersebut akan mengalami gangguan
tanaman menjadi kerdil, corak abnormal yang muncul pada daun dan menguning, dan daun yang layu adalah di antara dampak yang muncul apabila tumbuhan menderita defisiensi gizi. Mampu mengemukakan proses penyerapan air dan zahara pada tumbuhan serta penguatan hasil fotosintesis. Fotosintat adalah satu mekanisme penyaluran hasil fotosintesis dari sel sumber penghasil fotosintat ke sel penerima yang membutuhkan transfer. Fotosintat juga disebut translokasi. Mampu menjelaskan proses fotosintesis pada tumbuhan dan faktor yang mempengaruhinya. Pertama, sebelum si tumbuhan melakukan fotosintesis, ia memerlukan air, karbon dioksida, cahaya, dan tentunya klorofil. Selama cahaya lain mencukupi, tak apa-apa. Pertama-tama tumbuhan menggunakan karbon dioksida yang diambil dari stomata pada daun di udara bebas, dan air yang dari akar. Lalu cahaya matahari akan diambil dan dijadikan bentuk energi oleh klorofil. Mampu mengemukakan berbagai cara reproduksi pada tumbuhan dan hikmahnya. 1. Perkembangan aksesual dan 2. Perkembangan seksual. Perkembangan seksual vegetatif, reproduksi seksual vegetatif yaitu terjadi calon individu baru tanpa peleburan gamet jantan dan gamet betina. Generatif yaitu terjadi calon individu baru didahului dengan peleburan sepasang gamet. Penyerbukan dan pembuahan tumbuhan berbiji. Polinasi adalah jatuhnya serbuk sari yang berisi sperma ke tempat bakal biji yang berovum, yaitu ada pada Aedes spermae dan Gymnospermae. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor eksternal merupakan suatu yang mempengaruhi faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan tersebut, yaitu dari lingkungan ekosistem. Ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan pengembangan, yaitu makanan, air, cahaya, kelembaban, suhu. Faktor internal yang meliputi dari tanaman itu sendiri, yaitu gen dan hormon. Menjelaskan kajian Islam yang berkaitan dengan tumbuhan. Tumbuhan sebagai makhluk hidup terdiri dari batang tubuh dan berbagai jaringan sel. Sel tumbuhan ini mempunyai kelebihan dibanding sel makhluk hidup lainnya, di mana ia mempunyai lapisan plasma yang memiliki kemampuan untuk melakukan penyeleksian sesuai kehendaknya. Plasma memiliki kebebasan untuk menyeleksi zat yang boleh dicerna tumbuh-tumbuhan dan yang tidak boleh dicernanya. Semua itu telah diterangkan oleh Al-Quran sejak 14 abad yang lampau. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 4, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanam-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.
struktur dan fungsi hewan. Mengemukakan perbedaan 4 jaringan pada hewan. Jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan sebuah jaringan di mana dibentuk oleh lapisan sel. Sel untuk menutupi maupun melapisi organ, di mana berfungsi untuk melindungi organ sebagai penyerapan dan sekresi. 2. Jaringan otot. Jaringan otot merupakan sebuah jaringan yang berisi sel serta serat yang berfungsi sama, yaitu membentuk otot dan membantu proses pergerakan rangka manusia serta organ-organ di dalamnya. 3. Jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan sebuah jaringan yang berfungsi mengikat antar jaringan tubuh, di mana berperan dalam menjaga suhu tubuh serta mekanisme pertahanan regenerasi jaringan. Ini terdiri dari bahan interseluler di antara sel-selnya yang disebut dengan matrik. Matrik tersebut serat-serat di mana tidak teratur bentuknya. Jaringan syaraf. Jaringan syaraf merupakan sebuah jaringan yang menerima rangsangan serta meneruskan dan berfungsi untuk mengatur aktivitas otot syaraf begitu peka terhadap keadaan sekitarnya, sehingga jaringan syaraf akan mengendalikan otot hewan serta manusia untuk dapat bergerak. Menjelaskan struktur dan fungsi organ serta proses yang terjadi pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Fungsi sistem pencernaan melansir Cleveland Clinic. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut diantaranya diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Ketika proses itu selesai, organ pencernaan kemudian dengan mudah mengemas limbah padat makanan untuk dibuang sebagai feses. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Faktanya, proses pencernaan manusia dimulai bahkan sebelum proses menggigit. Kelenjar ludah menjadi aktif saat seorang melihat dan mencium hidangan makanan. Kerongkongan terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Epiglottisis adalah lipatan kecil yang terdapat di tenggorokan saat seorang menelan untuk mencegah kejadian terdesak. Ketika makanan masuk ke tenggorokan, serangkaian kontraksi otot di dalam kerongkongan yang disebut peristaltik mengantarkan makanan untuk menuju ke perut. 3. Lambung. Sistem mencegah isi perut mengalir kembali. 3. Lambung. Lambung adalah organ berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Usus halus adalah tabungan Lambung adalah organ berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim ini melanjutkan proses pencernaan makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. 4. Usus halus. Usus halus adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,25 meter yang berfungsi memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Pankreas memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga memproduksi insulin dan meneruskannya langsung ke aliran darah. Insulin adalah hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme gula. 6. Hati memiliki
banyak fungsi, tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. 7. Kantong empedu berfungsi menyimpan dan memekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Usus besar diantara lain terdiri dari cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid yang terhubung ke rektum. Rektum adalah ruang lurus 8 inci yang menghubungkan usus besar ke anus. Tugas rektum adalah menerima tinja dari usus besar dan mengirim sinyal kepada tinja yang harus dievakuasi. 10. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini berbentuk saluran panjang 2 inci yang terdiri dari otot-otot dasar, panggul, dan 2 sfinkter anal, internal dan eksternal. Hikmah ayat kauniyah yang berkaitan dengan makanan dan pencernaan. Makanan yang halal adalah makanan yang halal zatnya, halal cara memprosesnya, dan halal cara memperolehnya. Makanan yang halal zatnya yaitu makanan yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti darah, daging babi, bangkai, dan lainnya. Kemudian makanan yang halal cara memprosesnya yaitu makanan yang diproses dengan menyebut asma Allah. Lalu makanan yang halal cara memperolehnya yaitu makanan yang tidak diperoleh dari hasil mencuri, menjarah, menipu, ataupun korupsi. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173, Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut sudah jelas makanan apa yang diharamkan untuk dikonsumsi. Artinya selain makanan yang disebutkan tadi, maka semuanya diperbolehkan. Menjelaskan struktur, fungsi, serta proses terjadi pada sistem pernapasan. Organ pernapasan adalah organ yang membantu proses udara masuk atau keluar dari saluran pernapasan. Proses pernapasan dibagi menjadi 2 macam, yaitu pernapasan internal dan eksternal. Rongga hidung. 1. Rongga hidung. Organ pernapasan manusia yang pertama adalah rongga hidung, terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalamnya rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Pangkal tenggorokan. Laring. Organ pernapasan manusia kedua adalah laring yang berfungsi menempelnya selaput atau pita suara. 3. Trakea, batang tenggorokan, terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Saat sedang bicara, katup yang ada di trakea akan menutup sehingga saluran makanan tertutup dan saluran pernapasan terbuka, dan ketika sedang menelan, katup akan terbuka, kemudian saluran makanan terbuka dan saluran pernapasan tertutup. Bronkus, bronchiolus,
Paru-paru pernapasan manusia yang terakhir adalah paru-paru, terletak di dalam rongga dada manusia. Menjelaskan struktur fungsi organ yang terjadi pada sistem sirkulasi. 1. Jantung merupakan organ peredaran darah yang berbentuk seperti kerucut tumpul dan ujung bawahnya agak miring ke bagian kiri. Jantung terletak di antara paru-paru dan di atas diafragma di dalam rongga dada. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang bercabang-cabang. Fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan darah ke luar jantung lalu kembali lagi ke jantung. Tiga, kapiler. Pembuluh kapiler memegang peran penting dalam proses pertukaran zat di dalam darah. Fungsi kapiler adalah sebagai berikut: menjadi penghubung antara arteriola dan venula, mengambil zat-zat yang dibutuhkan dari kelenjar, menjadi tempat terjadinya pertukaran zat darah dan cairan di dalam menyaring darah dan ginjal. Struktur, fungsi, organ serta proses yang terjadi pada sistem ekskresi. Ginjal adalah organ yang paling utama pada proses ekskresi manusia. Organ ini berada pada bagian bawah dari tulang rusuk samping tulang belakang. Fungsi utama dari organ ginjal ialah menyaring darah serta mengeluarkannya melalui urin. Paru-paru juga mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan racun untuk tubuh manusia. Kulit tak hanya sebagai pelindung luar dari tubuh kita, kemudian dia juga tidak hanya mengatur tubuh, namun kulit berperan sebagai salah satu organ sistem ekskresi pada manusia. Sistem pencernaan. Organ-organ dalam sistem pencernaan membantu menyerap dan juga mencerna nutrisi makanan. Namun selain itu, sistem pencernaan juga berperan dalam sistem ekskresi pada manusia. Buang air besar adalah cara yang terdapat pada sistem ekskresi melalui organ sistem pencernaan. Fungsi hati dalam ekskresi manusia adalah sebagai penyaring darah. Yang ketujuh, mampu menjelaskan struktur, fungsi, serta proses yang terjadi pada sistem reproduksi. Tujuan reproduksi ada beragam jenis cara makhluk hidup untuk bereproduksi, namun semua itu untuk tujuan yang sama, yakni meneruskan keturunan ras makhluk tersebut. Nama-nama serta fungsi di tiap organ pria. 1. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. 2. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. 3. Testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 4. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. 5. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis
dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat berisi basa alkali, fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kelenjar Chopper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Sistem reproduksi wanita. 1. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Serviks merupakan struktur rahim yang bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. 3. Saluran telur atau tuba falopi atau ovindo terdapat sepasang di tubuh perempuan, memanjang ke arah ke samping, dan uterus fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Indung telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel sel telur atau ovum dikembangkan. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Setelah sel telur dibuahi oleh sperma di dinding rahim, endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Sistem organ mampu menjelaskan struktur, fungsi, serta proses yang terjadi pada sistem syaraf. Fungsi utama sistem syaraf menerima informasi berupa rangsangan yang diterima oleh indera tubuh, memproses informasi yang diterima, menghasilkan tanggapan atau memberikan respon terhadap informasi tersebut. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang dan organ-organ inilah yang kemudian mengatur emosi, pikiran, hingga respon berupa gerakan. Sistem saraf somatik sering disebut dengan sistem saraf sadar yang bekerja sesuai dengan perintah otak. Sistem saraf otonom disebut juga sistem saraf tak sadar. Menjelaskan struktur, fungsi, serta proses yang terjadi pada sistem endokrin. Fungsi sistem endokrin secara umum bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti metabolisme tubuh, fungsi dari reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Hipotalamus mengeluarkan hormon yang merangsang dan menekan pelepasan hormon yang disekresikan menuju kelenjar hipofisis melalui arteri. Pankreas adalah organ memanjang yang terletak di perut bagian belakang. Pankreas memiliki fungsi pencernaan dan hormonal, misalnya pankreas eksokrin yang mengeluarkan enzim pencernaan. Kelenjar adrenal berbentuk segitiga berada di setiap ginjal. Ini terdiri dari dua bagian. Kelenjar tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Menjelaskan struktur, fungsi, serta proses yang terjadi pada sistem integumen sebagai penerima sinyal masuk pada sistem integumen. Terdapat banyak sekali jenis organ sensorik. Fungsi kulit sebagai salah satu sistem dari organ yang paling penting dan terbesar dari tubuh kita, yaitu kulit atau sistem integumen menjalankan peran sebagai alat interaksi kita terhadap kondisi lingkungan sekitar dan juga
Sebagai penerima sinyal masuk pada sistem integumen, terdapat banyak sekali jenis organ sensorik sebagian memungkinkan pada tubuh dapat merasakan panas, tekanan, dingin, nyeri, dan juga gerakan. Menjelaskan struktur, fungsi, serta proses yang terjadi pada sistem rangka dan otot yang bergerak. Otot jantung senuni namanya. Otot ini membangun organ jantung. Otot ini bekerja memompa darah keluar dari jantung dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian otot ini rileks kembali. Otot jantung sesuai namanya. Otot ini membangun organ jantung. Otot ini bekerja memompa darah keluar dari jantung. Otot polos seperti otot jantung. Otot polos juga bekerja dengan sendirinya tanpa perlu bantuan. Otot ini bekerja atas perintah otak dan kebutuhan tubuh. Otot rangka di dalam sistem otot. Rangka adalah otot yang paling biasa Anda rasakan keberadaannya. Fungsi sistem otot yang ada di seluruh tubuh juga memiliki fungsi yang berbeda. Untuk lebih jelasnya seperti ini: menggerakkan sistem pencernaan, pembuangan setelah masuk ke dalam tubuh, makanan dan air melewati sistem pencernaan. Pernapasan: ketika bernapas, otot yang bekerja di diafragma adalah otot yang digunakan untuk pernapasan. Menjelaskan struktur, fungsi, serta proses yang terjadi pada sistem imun dan limfatik. Tonsil atau amandel dikenal dengan adalah bagian dari organ sistem limfatik yang berukuran kecil yang terletak di belakang tenggorokan. Fungsi tonsil yang utama adalah sebagai salah satu pertahanan tubuh dalam memerangi infeksi. Limfa adalah organ sistem limfatik paling besar yang terletak di sisi kiri bawah tulang rusuk yang di atas perut Anda. Limfa bekerja dengan menyaring dan menyimpan darah serta menghasilkan sel darah putih. Kelenjar getah bening. Pembuluh limfatik atau pembuluh getah bening dan sumsum tulang belakang. Sistem indera. Mata adalah organ penglihatan, mendeteksi cahaya. Sederhananya melakukan apa-apa tetapi hanya menentukan apakah lingkungan terang atau gelap. Pencium atau hidung yang menyaring udara untuk bernafas. Sebagai suatu istilah dapat juga digunakan untuk menunjukkan ujung sesuatu seperti hidung pada pesawat terbang. Indera pendengar. Telinga adalah organ yang mampu mendeteksi, mengenali suara dan juga peran lebih besar dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Indera pengecap. Lidah adalah kumpulan otot rangka yang pada dasar mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Indera peraba. Kulit adalah perasa sentuhan dalam kulit yang ujung saraf sentuhan. Tidak semua permukaan kulit adalah alat yang peraba. Bagian yang paling sensitif adalah ujung jari dan bibir. Indera keenam bertindak sebagai indera yang menangkap informasi tentang dunia sekitar yang tidak dapat diperoleh indera biasa. Kerjasama beberapa sistem organ. Penyerapan makanan umumnya terjadi dalam usus jejunum
dan ileum. Di sana terdapat banyak lipatan atau disebut jonjot-jonjot usus. Fili memiliki fungsi memperluas permukaan penyerapan sehingga makanan dapat terserap dengan lebih efisien selama proses penyerapan. Molekul makanan akan memasuki aliran darah melalui dinding usus. Pembuluh darah mikroskopik atau kapiler dalam fili akan menyerap hasil pencernaan berupa protein dan karbohidrat. Dari situ aliran darah akan membawa makanan yang sudah dicerna menuju ke hati. Sel-sel hati kemudian akan menyaring zat-zat berbahaya dalam darah, dan dari aorta menuju glomerulus filtrasi atau penyaringan. Protein tetap berada di dalam pembuluh darah dan terbentuk urin primer yang mengandung air, garam, asam amino, glukosa. Jelaskan bagaimana kerja sistem saraf dengan sistem pencernaan saat tubuh kita kelaparan atau kehausan. Pada dasarnya, rasa lapar atau kenyang terjadi saat lambung Anda kosong atau penuh akan makanan. Proses ini kemudian dapat mempengaruhi hormon dan enzim tubuh yang akan diteruskan ke bagian dalam otak yang berhubungan dengan indera pengecap dan lambung. Ekologi dan lingkungan tahap 1. Menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup dan kajian ekologi. Makhluk hidup lain dan juga dengan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup dan kajian ekologi. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga lingkungan sekitarnya. Populasi adalah kelompok individu-individu yang memiliki kesamaan genetik dan berbeda-beda bersama-sama dalam tempat dan waktu yang sama. Komunitas adalah kelompok populasi yang berada bersama-sama dalam tempat yang waktu tertentu. Ekosistem merupakan suatu fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi organisme. Biosfer adalah ekosistem global jumlah seluruh ekosistem planet. Peran makhluk hidup dalam ekosistem: sebagai produsen yang menghasilkan makanan, sebagai konsumen tingkat 1 yang memakan produsen, sebagai konsumen tingkat 2 yang memakan konsumen tingkat 1, setelah tingkat 2 dan seterusnya, selalu karnivora. Lalu yang keempat, yang terakhir ialah dekomposer, yaitu pengurai. Interaksi yang terjadi di alam membentuk pola-pola interaksi yang khas. Persaingan, kompetisi, predasi, simbiosis. Lalu ada bentuk adaptasi makhluk hidup dengan lingkungan, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologis, dan adaptasi tingkah laku. Ancaman musuh ancaman musuhnya autotomi, menjelaskan dengan contoh bentuk-bentuk interaksi yang terjadi pada ekosistem. Simbiosis, jenis interaksi dalam ekosistem. Yang pertama adalah simbiosis seperti yang dijelaskan di atas, ada simbiosis, ada predasi, dan ada kompetisi.
Lalu piramida makanan. Piramida makanan merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik satu dan tingkat trofik lainnya berdasarkan jumlah biomasa dan kemampuan menyimpan energi pada setiap trofiknya. Suksesi primer dapat terjadi jika suatu komunitas awal merasa terganggu dan mengakibatkan hilangnya komunitas awal tersebut secara total, sehingga di tempat komunitas asal tersebut terbentuk substrat dan habitat baru. Suksesi sekunder dapat terjadi jika dalam suatu ekosistem alami terjadi gangguan baik bersifat alami ataupun buatan karena manusia, dan gangguan tersebut tidak menimbulkan kerusakan total terhadap tumbuh organisme yang ada, sehingga ekosistem tersebut substrat lama dan kehidupan lama masih ada. Rantai makanan adalah suatu gambaran terjadinya makan dan dimakan tanpa cabang. Ekologi dan lingkungan tahap 2. Menjelaskan hubungan aliran energi dan rantai makanan. Hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi yaitu terjadi aliran energi pada sebuah rantai makanan suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lain dalam bentuk zat makanan yang terjadi pada suatu makhluk hidup memakan makhluk hidup lain. Makanan ini akan digunakan untuk makhluk hidup sebagai sumber energi melalui metabolisme. Makhluk hidup yang dimakan ke makhluk hidup pemangsa. Energi berawal dari dihasilkan tanaman yang menjadi produsen dan bersifat autotrof. Organisme atau makhluk hidup autotrof adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Menjelaskan hubungan rantai makanan dan aliran energi. Dengan siklus materi, daur biogeokimia yang ada terjadi bukan karena tidak adanya fungsi dari daur ini, akan tetapi karena adanya terdapat suatu siklus materi yang dapat mengembalikan seluruh komponen kimia yang telah digunakan oleh komponen biotik maupun abiotik yang ada di muka bumi ini. Dengan demikian, kelangsungan kehidupan di muka bumi akan terus berlanjut karena materi yang ada dalam sebuah ekosistem tidak akan hilang pada setiap tingkatan trofik, sebab mana unsur tersebut dapat masuk pada sebuah komponen biotik melalui air, tanah, serta udara. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, kelembagaan yang meliputi serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Aktivitas manusia menimbulkan kerusakan pada lingkungan, polusi udara, polusi air dan polusi tanah, polusi suara, menelaah kajian yang berkaitan dengan ekologi dan lingkungan hidup. Al-Quran Surat Sad ayat 27 hingga 28 berikut ini menerangkan bahwa Allah SWT menciptakan bumi, langit, dan di antara keduanya dengan baik. Penciptaan alam semesta ini telah didesain sedemikian rupa agar manusia dapat memanfaatkan dan menikmatinya secara maksimum. Hanya orang-orang yang kufur mengingkari nikmat Allah sajalah yang berburuk sangka terhadap apa yang diciptakan oleh Allah, sehingga marah dan menyumpah mereka masuk ke dalam neraka. Sementara mereka yang beriman dan beramal saleh atau orang-orang yang bertakwa akan
perlakukan secara berbeda dari mereka yang kufur, yaitu mereka yang akan masuk surga yang nyaman sebagai bentuk keadilan Allah. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Patutlah kami menganggap orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Patutlah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Quran Surat Sad ayat 27 hingga 28. Dari ayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwa hendaknya kita berbaik sangka, tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang diciptakannya di muka bumi ini, yaitu bahwa Allah telah menciptakan alam ini untuk kenyamanan kesejahteraan manusia, sehingga kita hendaknya beriman kepada Allah dan berbuat baik di muka bumi ini. Berbuat baik di sini contohnya adalah dengan menanam pohon, menikmati hasilnya dan tidak rakus mengeksploitasi alam secara berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.